Perkenalkan, saya Elviana Damayanti, NIM 29. Saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi SIA penggajian dan pengupahan serta informasi yang dibutuhkan manajemen. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian SIA terlebih dahulu. Saya mengutip pendapat dari Mulyadi pada tahun 2016. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, artinya sistem akuntansi itu suatu organisasi formulir atau catatan atau prosedur yang dikoordinasikan satu dengan yang lainnya sehingga dapat mengumpulkan, mengorganisir, dan mengikhtisarkan tentang berbagai transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam mengelola jalannya organisasi perusahaan tersebut. Nah, kita memasuki SIA penggajian dan pengupahan. Gaji dan upah ini memiliki makna yang berbeda, di mana gaji tersebut biasanya dibayarkan secara tetap atau rutin, yaitu setiap 1 bulan sekali. Nah, sedangkan upah itu dibayarkan berdasarkan jumlah jam kerja tenaga kerja tersebut, bisa juga jumlah hari kerjanya atau juga jumlah produk yang telah dihasilkan oleh pekerja tersebut. Bagi karyawan, gaji dan upah ini menjadi hak yang harus mereka terima karena mereka telah menyelesaikan pekerjaannya di perusahaan tersebut. Nah, di sisi lain bagi perusahaan, gaji dan upah ini menjadi beban yang harus dibayarkan perusahaan. Nah, beban ini menghasilkan laba sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Oke lah, jika kita membicarakan tentang perusahaan dengan skala kecil, mereka di sana pasti ada SDM atau tenaga kerja, tetapi jumlahnya tidak begitu besar. Masih mudahlah bagi mereka untuk menyalurkan gaji dan upah tersebut. Nah, apabila kita membicarakan tentang perusahaan dengan skala besar, pasti di sana terdapat sumber daya manusia dengan jumlah yang sangat besar pula. Lalu bagaimana perusahaan tersebut mengelola penggajian dan pengupahan agar tetap efektif, efisien, dan aman? Nah, di sini ada yang namanya sistem penggajian dan pengupahan. Sistem ini digunakan untuk menetapkan, kemudian menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan. Selanjutnya yaitu informasi yang dibutuhkan manajemen dari kegiatan penggajian dan pengupahan itu apa saja. Yang pertama yaitu jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Jadi dalam menyusun kegiatan penggajian dan pengupahan ini, manajemen membutuhkan informasi mengenai jumlah gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Nah, kan di dalam perusahaan tersebut pasti dibagi menjadi beberapa divisi atau departemen. Nah, dalam menyusun penggajian dan kegiatan penggajian dan pengupahan ini, mereka membutuhkan informasi jumlah gaji dan upah di setiap divisi tersebut, di masing-masing divisi tersebut. Nah, kemudian jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Nah, kalau ini informasi yang dibutuhkan yaitu berapa sih gaji dan upah yang telah diterima karyawan pada periode sebelumnya atau bulan sebelumnya,
seperti itu. Kemudian rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Maulita. Pembahasan selanjutnya mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini diterbitkan atau dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian yang berkaitan dengan karyawan. Yang biasanya dokumen ini berisi tentang keputusan-keputusan. Contohnya seperti surat kenaikan pangkat, surat pemberhentian kerja sementara, surat penurunan pangkat, surat penerimaan karyawan baru, surat perubahan tarif upah, dan lain-lain. Tembusan dari dokumen ini akan dikirimkan kepada fungsi pembuat gaji yang akan dijadikan dasar untuk membuat daftar gaji dan upah. Dan yang kedua ada kartu jam hadir. Nah, kartu jam hadir ini memberikan gambaran jam hadir tiap-tiap karyawan yang ada dalam suatu perusahaan. Dokumen keempat ada kartu jam kerja. Kartu jam kerja ini berkaitan dengan waktu yang digunakan oleh tenaga kerja atau karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Biasanya kartu jam kerja ini sering kita temukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur seperti gudang dan pabrik. Nah, kartu jam kerja ini dibuat oleh penyedia pabrik yang selanjutnya akan disediakan pada fungsi pembuat gaji yang akan disinkronkan atau dibandingkan dengan kartu jam hadir karyawan tersebut. Dokumen keempat adalah daftar gaji dan upah. Daftar gaji dan upah ini berisi jumlah gaji atau upah bruto yang diterima oleh karyawan. Nah, selanjutnya akan dikurangi oleh potongan-potongan misal seperti pajak penghasilan, hutang yang dimiliki karyawan jika karyawan tersebut memiliki hutang, dan iuran-iuran organisasi karyawan. Nah, hingga akhirnya akan terpampang nominal gaji atau upah bersih yang akan diterima oleh karyawan. Dokumen yang kelima ada rekap daftar gaji dan upah. Rekap daftar gaji dan upah ini adalah ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Dokumen keenam ada surat pernyataan gaji dan upah. Nah, surat pernyataan gaji dan upah ini dibuat oleh fungsi pembuat gaji dan upah bersamaan dengan membuat daftar gaji dan upah. Nah, dalam surat ini berisi tentang semua rincian-rincian gaji karyawan beserta dengan potongan-potongan yang menjadi beban karyawan. Dokumen yang ketujuh ada amplop gaji dan upah. Nah, gaji dan upah yang diterima karyawan akan dimasukkan ke dalam amplop. Nah, di amplop tersebut, di muka amplop tersebut akan berisi identitas karyawan, mulai dari nama karyawan, nomor identitas karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima oleh karyawan. Nah, selanjutnya dokumen terakhir adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini dibuat oleh fungsi akuntansi yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Ambarwati, NIM 81. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan. Materi selanjutnya yaitu terkait fungsi-fungsi dalam sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan. Terdapat 5 fungsi-fungsi. Yang pertama yaitu fungsi kepegawaian, terus yang kedua fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yang keempat fungsi akuntansi, dan yang kelima fungsi keuangan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kepegawaian. Jadi dalam fungsi ini mempunyai tanggung jawab atau memfokuskan mengenai perekrutan karyawan baru maupun karyawan yang sudah ada. Perekrutan karyawan baru seperti mencari karyawan baru itu, terus menempatkan tempat kerjanya itu di bagian mana, bagian apa gitu. Terus kalau yang karyawan sudah ada itu seperti kenaikan pangkat maupun golongan gaji, terus mutasi karyawan dan pemberhentian karyawan. Dan fungsi ini berada di bawah Departemen Personalia dan Umum. Terus yang kedua yaitu fungsi pencatat waktu. Fungsi ini mempunyai tanggung jawab berupa pencatatan kehadiran karyawan.
Dalam fungsi ini itu tidak bisa digabungkan dengan fungsi yang selanjutnya, itu yaitu fungsi membuat daftar gaji dan karyawan. Dikhawatirkan atau nantinya itu takutnya terdapat penyelewengan mengenai kehadiran karyawan perusahaan dengan ketentuan gaji. Terus fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Dalam fungsi ini itu sudah jelas, yaitu tanggung jawabnya itu mencatat kehadiran karyawan. Terus setelah mencatat kehadiran karyawan sesuai dengan fakta itu, yaitu berapa lama karyawan itu bekerja dalam periode penggajian perusahaan itu sendiri, dikurangi itu apakah perusahaan itu mempunyai beban atau pernah izin tidak masuk kerja gitu. Prosedur yang ketiga yaitu prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah meliputi surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Yang keempat yaitu prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur ini biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat dari tenaga kerja. Terus distribusi biaya tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. Dan yang terakhir yaitu prosedur pembayaran gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat perintah pengeluaran kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna membayar gaji dan upah karyawan. Kemudian fungsi keuangan menguangkan cek tersebut dan kemudian membayarnya ke karyawan yang berhubungan. Materi selanjutnya yaitu sistem penggajian dan pengupahan. Meliputi bagan alir dokumen sistem penggajian dan bagan alir dokumen sistem pengupahan. Yang pertama yaitu bagan alir dokumen sistem penggajian. Alur atau jalannya sistem penggajian dan pengupahan dalam bagan alir dokumen sistem penggajian meliputi ini bagian pencatat waktu, terus bagian gaji dan upah, bagian utang, bagian kas. Di situ sudah dijelaskan beserta caranya, alurnya yang mana dulu, terus selanjutnya ke bagian mana. Yang kedua yaitu bagan alir dokumen sistem pengupahan. Hampir sama dengan bagan alir dokumen sistem penggajian, hanya saja dalam pengupahan terdapat bagian yaitu di bawah departemen produksi. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perbedaan antara penggajian dan pengupahan itu, kalau pengupahan itu seperti yang perusahaan manufaktur, tergantung itu loh jam kerja yang dimanfaatkan untuk produksi. Kalau penggajian itu utuh, biasanya 1 bulan. Itu hampir sama. Di situ sudah dijelaskan juga alur atau urutannya. Fungsi yang keempat atau fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi akuntansi. Dalam fungsi ini mempunyai kewajiban atau tanggung jawab mengenai pencatatan kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan penggajian dan pengupahan karyawan, seperti utang gaji, terus upah karyawan, utang pajak ataupun utang dana pensiun. Terus fungsi yang terakhir yaitu fungsi keuangan. Dalam fungsi ini mempunyai tanggung jawab atau bagian mengenai mengisi cek untuk pembayaran gaji dan upah karyawan, serta menguangkan atau mencairkan cek tersebut ke bank, dan kemudian setelah diuangkan, uang tersebut dimasukkan ke dalam amplop, selanjutnya dikasihkan kepada karyawan yang mendapatkan gaji atau upah tersebut. Materi selanjutnya yaitu
Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Prosedur yang pertama yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, kedua prosedur pencatatan waktu kerja, ketiga prosedur pencatatan daftar gaji dan upah, terus prosedur distribusi biaya gaji dan upah, dan yang terakhir itu prosedur pembayaran gaji dan upah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa prosedur atau alat-alat lain yang dikoordinasikan antara satu dengan lainnya yang selanjutnya akan membentuk suatu sistem. Dalam hal ini yaitu sistem informasi akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama yaitu prosedur pencatat waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat kehadiran karyawan. Bagi karyawan yang digaji secara bulanan, daftar kehadiran ini digunakan untuk menentukan apakah karyawan tersebut mendapat gaji secara penuh 1 bulan atau dikurangi dengan potongan ketidakhadiran karyawan maupun ditambah dengan jam kerja lembur. Yang kedua yaitu prosedur pencatat waktu kerja. Dalam perusahaan manufaktur yang produksinya berdasarkan pesanan, daftar waktu kerja diperlukan untuk mengetahui berapa waktu tenaga pekerja yang digunakan dalam memproduksi suatu pesanan tersebut. Dengan demikian, waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja langsung kepada produk yang mengenai review jurnal yang berjudul Penerapan Metode Accrual Basic dalam Pencatatan Gaji dan Upah, Studi Kasus UD Monas Bakeri Cirebon, yang ditulis oleh Suwardi, Aprianti, dan Magdalena. Identitas jurnal, Jurnal Digit volume 8 nomor 2, halaman 197 sampai 228, nomor ISSN 2088/589X. Latar belakang dari jurnal ini adalah bahwa UD Monas Bakeri masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan gaji dan upah di perusahaannya, sehingga sering terjadi kesalahan-kesalahan dan hambatan. Contohnya seperti pengolahan datanya rumit, sistem pembagian gaji karyawan tidak tepat, atau melesat dari tanggal yang seharusnya karena kesalahan perhitungan komponen gaji. Nah, oleh karena itu UD Monas Bakeri membutuhkan suatu sistem penggajian dalam bentuk perangkat lunak, sehingga proses pendataan, pencatatan, perhitungan, penggajian, dan pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, di sini penulis merekomendasikan pada UD Monas Bakeri untuk menerapkan metode Accrual Basic dalam pencatatan gaji dan upah. Flowchart usulan dari penulis untuk diterapkan dalam UD Monas Bakeri. Mohon maaf bila gambarnya sedikit kurang jelas. Ya. Monas Bakeri Cirebon menerapkan sistem penggajian dan pengupahan berbasis teknologi yang diusulkan oleh penulis. Didapatkan hasil yang pertama, memberikan lebih kemudahan kepada bagian-bagian terkait, yaitu bagian personalia, bagian akuntansi, manajer, dan pemilik. Yang kedua, dari sistem ini menghasilkan slip gaji karyawan yang sebelumnya tidak ada dalam sistem penggajian dan pengupahan manual yang dijalankan oleh UD Monas Bakeri Cirebon. Yang ketiga, sistem ini telah menghasilkan jurnal penggajian yang langsung terhubung pada bagian akuntansi dan pemilik. Yang keempat, meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sebelumnya biasa timbul dalam sistem penggajian dan pengupahan manual yang dijalankan oleh UD Monas Bakeri. Dari jurnal ini dapat kita simpulkan bahwa teknologi yang ada saat ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap UD Monas Bakeri Cirebon, khususnya dalam penggunaan sistem penggajian dan pengupahan yang awalnya dilakukan secara manual dan dialihkan kepada sistem penggajian dan pengupahan yang berbasis teknologi.